Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good evening everyone. Pada malam ini kita akan melihat cara bagaimana agar menjadi atau belajar menjadi seorang penerjemah melalui platform penerjemah yang bernama Prozzy.com atau Prozz. Jadi semua dapat create account pada platform ini secara gratis, dan siapa saja dapat menjadi penerjemah pemula hingga penerjemah profesional di platform ini. Jadi saya akan tunjukkan sebelumnya platform ini adalah platform nomor 1 yang berisikan job-job penerjemahan, kemudian ada daftar istilah yang dikumpulkan oleh para penerjemah dari berbagai pasangan bahasa. Kemudian ada juga daftar perusahaan penerjemahan dari berbagai belahan bumi untuk semua pasangan bahasa. Kemudian Anda juga dapat melihat aktivitas para penerjemah, dan dengan platform ini jika Anda berbayar maka Anda dapat notifikasi atau pekerjaan freelance translation melalui email. Oke, akan saya tunjukkan step by step prosesnya untuk mendaftar di aplikasi Prozzy.com. Pertama kali yang kita lakukan adalah register. Oke, kita lagi loading. Oke. Nah, kita ambil yang free ya. Are you freelancer? Kita ambil yang free. Register now. Sebentar saya ingin mereview sedikit perbedaan antara free, kemudian standar, kemudian plus ya. Kalau standar kita harus membayar sekitar $110 per tahun dan mendapatkan notifikasi pekerjaan yang update. Kemudian kita dapat meng-quote atau memasukkan tawaran ke perusahaan yang sedang mencari para penerjemah. Sementara untuk plus, kita mendapatkan beberapa layanan seperti pelatihan 1000 jam, kemudian kita mendapatkan akses ke berbagai klien melalui ekosistemnya Prozz, dan lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan jika kita menjadi member plus ataupun standar dibandingkan dengan member yang gratis ya. Oke, kita coba yang gratis, register now. Oke, jenis akun freelance translator, email address silakan masukkan. Masukkan email address di sini. Oke, masukkan nama awal, nama akhir, login, password Anda. Oke, ini yang sudah pernah saya masukkan. Input di sini, country, bahasa ibu kita. Oke. Kemudian kita harus mengklik ini bahwa kita menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di Prozz. Kemudian silakan ditik opsional mana yang ingin Anda terima, apakah newsletter, training sessions, dan lain-lain. Oke. Kemudian klik create account. Oke. Jika sudah create account, Anda cek email Anda untuk memastikan konfirmasi dari Prozzy.com. Kemudian jika sudah confirm, silakan login.
Oke, saya pakai akun saya yang sudah terdaftar, namun masih versi free. Oke. Nah, kita bisa melihat profil kita bagi yang baru pertama kali menjadi anggota PROS. Silakan Anda mengedit background Anda. Oke, contohnya seperti ini. Profile. Kita lihat profil kita 38%. Nah, ada beberapa menu atau fitur yang belum Anda lengkapin, akan ditandai dengan X merah. Oke. Sekarang kita lihat, jika Anda sudah menginput biodata profil, maka nanti profil di pros.com Anda akan terlihat seperti ini. Nah, profil Anda jika sudah diketik, nanti akan terlihat seperti ini. Ini contoh punya saya, Bachelor's Degree in English Education in English Literature, Master's Degree in Translation Studies, bla 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 bla, masukkan email Anda, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa masukkan pengalaman Anda di jenis teks apa yang pernah Anda terjemahkan. Di sini juga nanti ada profil perusahaan. Jika Anda memiliki sebuah perusahaan, kemudian ada kontak, masukkan nomor HP Anda di sini. Oke. Bentar. Nah, ada mata uang, jangan lupa dimasukkan preferensi mata uang yang Anda terima jika Anda melakukan suatu terjemahan. Anda inginkan jasa Anda dibayar dalam mata uang apakah Singaporean dollar atau Australian dollar. Oke, jadi jika Anda sudah melakukan penginputan data dan Anda akan memiliki link profil pros.com, dan ini bisa Anda masukkan di resume atau CV Anda. Kemudian kita lihat tamu. Nah, tamu ini khusus untuk anggota PROS yang berbayar. Setting untuk penyetelan. Ini setting untuk fitur-fitur sebagai berikut. Ya, ada rates, ada credentials, apakah Anda seorang anggota asosiasi penerjemah seperti HPI. Oke. Pemutahiran profil. Jika Anda ingin mengupdate profil Anda, silakan dilakukan di sini. Kemudian, nah, ketika kita sudah menjadi anggota atau mau meng-create account di aplikasi di platform pros.com, maka nanti tampilan seperti ini. Sebelah kanan atas kita akan bisa melihat profil kita. Jika kita ingin melakukan upgrade, tinggal klik di sebelah kiri gambar profil kita. Kemudian jika kita ingin melihat pekerjaan atau postingan jobs yang diposting oleh company perusahaan, company dari negara lain, bisa kita lakukan di fitur bagian ini, lihat pekerjaan.
Nah, dalam beberapa kasus, fitur-fitur yang ada di tampilan pros.com ini ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Jadi tergantung settingan yang Anda lakukan atau tergantung pada IP address Anda. Kita lihat pekerjaan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa postingan jobs yang diposting oleh perusahaan penerjemahan maupun individu yang mencari professional translator dengan berbagai pengalaman. Contohnya di sini kita bisa melihat 5 hari yang lalu, tanggal 16 Juli 2021, diposting jobs untuk Indonesian Transcreator for Marketing Project. Nah, jika kita scroll atau meletakkan mouse di judul postingan jobnya, maka akan ada deskripsi atau penjelasan. Kemudian jika ingin secara detail, kita tinggal klik di judul tersebut, maka akan dialihkan ke link baru. Coba klik. Oke. Nah, kalau kita sudah meng-create account di aplikasi pros.com ini, maka nanti akan ada pilihan apakah kita sebagai freelancer atau full timer ya. Jadi contohnya pekerjaan ini tidak ditujukan kepada para freelancer, sehingga ketika kita ingin melihat detail dari postingan job ini, maka akan muncul seperti ini. You do not meet the requirements of this job. Thank you for your interest. Jadi kita tidak bisa melihat detail dari informasi pekerjaan tersebut. Coba kita lihat yang lain, yang ini. Nah, artinya kita memenuhi requirements atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan pemosting pekerjaan tersebut. Oke. Postingan jobnya mengenai translation of presentations for webinars, English language grammar and punctuation. Jadi dari bahasa Inggris ke Belanda, Inggris ke Bengali, Inggris ke Indonesia, Inggris ke Jepang, dan Inggris ke Korea. Jadi semua ini membutuhkan para penerjemah di semua pasangan bahasa tersebut. Jadi jika kita ingin me-apply pada job ini, kita baca deskripsi proyek, ya, project description, kemudian kita lihat instruksinya apa. Di postingan job ini, instruksinya adalah please kindly quote your rights through our online form at https://itranslate.in.ua. Jadi kita disuruh mengisi form online di website yang sudah dipampangkan di postingan job tersebut. Kita coba melihat websitenya. Oke. Nah, berarti ini perusahaan penerjemahan dari Rusia, ya. Perusahaan penerjemahan dari Rusia. Kita tinggal pilih, biasanya ada opsi bahasa yang bisa kita klik untuk menyesuaikan dengan bahasa yang kita paham. Ini kita pilih EN atau English. Oke. Nah, sudah dalam bahasa Inggris. Oke. Nah,
karena di sini tidak disebutkan email spesifik untuk memasukkan lamarannya, maka kita harus secara detail mencari email atau kontak yang bisa kita hubungin untuk memasukkan aplikasi kita. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini adalah link yang bisa kita pakai untuk memasukkan aplikasi kita. Kita coba di sini, right? Oke. Ini. Nah, untuk memulai email untuk aplikasi, biasanya kita mulai dengan dear sir atau ma'am atau madam, sorry. Kemudian koma, ya. Kemudian di bawahnya dimulai dengan kata referring to atau merujuk kepada postingan job yang telah Anda posting di situs ini, bla bla bla. So referring to your job post on pros.com regarding the need for Indonesian translators for, kita lihat spesifiknya. Okay, for beginners. Presentation. Nah, jangan lupa masukkan email Anda agar Anda dapat dihubungi oleh pengguna jasa Anda atau perusahaan di mana Anda lamar. Sekian dulu sharingnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Anda bisa menjadi seorang yang profesional. Sekian, selamat malam.